Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kedengaran suara Ibu? Iya, Bu. Ya, Bu, dengar. Kedengaran ya? Ya udah, oke. Oke, lagi kita akan lanjutkan materi hukum jaminan ya, yang minggu lalu kita diskusikan tentang hak tanggungan yang sebenarnya menurut Ibu sebenarnya itu masih belum tuntas ya, hak tanggungan. Ibu berharap kalian bisa membaca materi itu, nanti kemudian Pak Iwan yang akan mendiskusikan berkaitan dengan teknis-teknisnya. Ya, pagi ini kita akan diskusikan tentang jaminan fidusia. Ya, jaminan fidusia yang merupakan lembaga jaminan yang diatur di luar diri. Kalian harus siapkan dulu undang-undang jaminan fidusianya. Ya. Sekarang Putri share dulu materinya. Oke, ya. Oke. Kalau lembaga jaminan fidusia ini diatur di dalam Undang-Undang 42 tahun 99. Jadi setelah 3 tahun diundangkannya Undang-Undang Jaminan Hak Tanggungan, barulah kemudian diundangkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, keberadaan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia ini atau lembaga jaminan fidusia ini di mana sebelumnya keberlakuannya itu hanya mengacu pada jurisprudensi. Ya, belum ada undang-undang yang mengaturnya. Nanti kita bahas di situ. Oke. Putri akan jelaskan dulu latar belakang munculnya lembaga jaminan fidusia, ya, lembaga yang diatur di luar diri. Kenapa lembaga jaminan gadai dan hipotek itu kenapa belum bisa mengakomodir ternyata. Nah, sebagai ilustrasi awal, itu tidak bicara tentang sejarahnya dulu karena waktunya hanya 1 kali pertemuan. Jadi Putri langsung masuk pada ilustrasi seperti ini. Ya, ilustrasinya seperti ini. Untuk menggambarkan mengapa lembaga jaminan itu dibutuhkan. Ya, mengapa lembaga jaminan fidusia itu dibutuhkan. Nah, sebagai contoh misalkan, Udin adalah seorang pengusaha pengangkutan barang antar kota, ya sebagai pengusaha ekspedisi. Dia membutuhkan tambahan modal. Ya, ternyata dia untuk mengembangkan usahanya, dia butuh modal tambahan. Maka dia mengajukan kredit pada perbankan. Nah, adapun benda yang dia miliki, ini si Budi, kok ininya Budi Udin ya, itu yang dimiliki oleh si Udin itu adalah kendaraan bermotor, dalam hal ini adalah mobil box, sebanyak 10 buah yang dipergunakan Udin untuk menunjang usahanya. Jadi dalam hal ini Udin ini memiliki 10 kendaraan atau mobil box, di mana mobil box itu adalah sebagai benda modal. Benda modal. Maksudnya benda modal itu apa? Benda-benda tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan usahanya. Ya, jadi kendaraan bermotor atau mobil box tadi adalah untuk menunjang usahanya. Putri kasih cetak tebal kata kunci untuk mendukung kegiatan usahanya. Nah, demikian juga di sini. Andi, seorang pengusaha konveksi pakaian jadi. Dia juga membutuhkan modal. Diajukan pada kredit bank, tetapi di mana si Andi, dia tidak memiliki jaminan kebendaan seperti hak atas tanah. Dia tidak punya sertifikat hak atas tanah. Dia hanya memiliki benda-benda modal. Jadi garis bawahi benda modal. Benda modalnya apa dia? Mesin jahit, mesin obras, misalkan ya. Di mana mesin jahit dan mesin obras di sini adalah untuk mendukung kegiatan usahanya. Sama. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Udin untuk
digunakan menunjang usahanya. Sama, ada kata kunci Putri, garis cetak tebal, di mana benda-benda tadi adalah untuk mendukung kegiatan usaha. Nah, kalau benda-benda tersebut dijadikan objek jaminan, ini kita bicarakan asal muasal dari lembaga jaminan fidusia. Maka yang tersedia lembaga jaminannya itu gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Ya. Nah, kalau kita bebani benda-benda modal tadi dengan lembaga jaminan gadai, maka akan terbentuk dengan asas implicit styling. Kalian ingat kuliah dari Prof. Isna ini bahwa syarat sahnya gadai di mana objek gadainya harus diserahkan kepada kreditor atau pihak ketiga, 1152 ayat 1. Karakteristik dari lembaga jaminan gadai adalah bendanya harus dilepaskan dari kekuasaan pemilik benda. Karakteristik dari lembaga jaminan gadai. Ya. Nah, kalau lembaga jaminan gadai ini dibebankan pada benda-benda kendaraan motor, bermotor, mobil box, kemudian mesin-mesin jahit, mesin obras, di mana benda-benda ini mendukung kegiatan usahanya, maka menjadi tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena benda modal itu mendukung usaha dari si debitor. Kalau benda-benda itu mendukung usaha dari si debitor, kemudian dibebani lembaga jaminan gadai, di mana syarat sahnya gadai itu harus ditarik dalam kekuasaan pemilik benda. Tapi bagaimana si Udin, si Andi, sebagai seorang pengusaha tadi dapat menjalankan usahanya? Bisa diikuti di sini ya. Jadi kalau benda itu ditarik dalam kekuasaan pemilik benda, ditarik dalam kekuasaan si pemilik, yaitu si Udin, si Andi, ya, karena dibebani lembaga jaminan gadai, maka tentunya Udin dan Andi tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya. Jadi kalau misalkan si Andi menjaminkan mesin jahit, mesin obras, dengan lembaga jaminan gadai dibebaninya, maka tentunya Andi tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena mesin jahit, mesin obras itu adalah yang mendukung kegiatan usahanya. Tolong dipahami, kata kuncinya di situ, fidusia. Ya, nah, oke. Kalau gitu lembaga jaminan gadai tidak bisa kita pergunakan untuk membebani benda-benda modal tadi. Ya, katakanlah, Putri, lembaga jaminan gadai adalah untuk benda bergerak. Mesin jahit, benda bergerak. Ya. Karakteristik lembaga jaminan gadai, bendanya benda bergerak. Oke. Sepakat, Putri. Tapi, karakteristik berikut dari gadai adalah bendanya harus ditarik dalam kekuasaan pemilik benda. Implicit styling. Nah, ini yang tidak masuk. Ya. Jadi dipakai rasionya, maka lembaga jaminan gadai tidak bisa kita pergunakan untuk membebani benda-benda modal tadi. Ya, oke, berikutnya. Loh, ada lembaga jaminan hipotek. Sudah jelas, lembaga jaminan hipotek berlaku untuk benda tidak bergerak. Ya, berlaku untuk benda tidak bergerak. Sedangkan mesin jahit, mesin obras, kendaraan bermotor, ya, itu lebih tepat, kendaraan bermotor itu lebih tepat dikatakan sebagai benda yang terdaftar, maka tidak tepat kalau kita pergunakan lembaga jaminan hipotek. Kalau hak tanggungan yang kita diskusikan minggu lalu, bahkan tidak mungkin. Kenapa? Karena objek dari hak tanggungan adalah hak
atas hak atas tanah. Nah, kebutuhan lembaga jaminan baru, ya, ini sangat dibutuhkan. Gadai tidak bisa mengakomodir, hipotek tidak bisa mengakomodir pada saat itu, maka apa? Yalah, muncullah jurisprudensi di negara Belanda pada saat itu, dan kemudian di Indonesia juga, di mana dalam kasus antara ya pemilik warung kopi dengan MV Heineken Beer-Bund Maskap, di mana si pemilik warung kopi itu menjaminkan barang-barang inventarisnya di warung kopinya. Sama kan? Barang-barang yang ada di warung kopi, inventarisir yang ada di warung kopi itu adalah merupakan benda modal. Nah, beranjak dari sini, di dalam putusan hakim yang kemudian menjadi jurisprudensi di sini menjadi dasar adanya lembaga jaminan fidusia. Makna dari lembaga jaminan fidusia pada saat itu apa? Benda modal tadi ya sebagai objek jaminan di mana penguasaan barang itu tetap pada pemilik barang. Ya, jadi kalau gadai bendanya berada dalam kekuasaan kreditor, tetapi kalau lembaga jaminan fidusia pada saat itu ya untuk mengakomodir kebutuhan pelaku usaha, maka objeknya benda-benda jaminannya itu tetap dalam kekuasaan pemilik. Ya, tetap dalam kekuasaan pemilik. Demikian juga dalam putusan jurisprudensi yang diberlakukan di Indonesia yang dipergunakan pada saat itu di dalam praktek perbankan. Jadi pada saat sebelum ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, lembaga jaminan gadai sudah dipraktekkan dalam perbankan. Tetapi acuannya apa? Acuannya jurisprudensi pada saat itu. Ya, jurisprudensi karena belum ada peraturan perundang-undang. Ya, oke. Kalian bisa baca sejarahnya di sini. Banyak buku yang menceritakan tentang asal-muasal dari lembaga jaminan fidusia. Nah, oke. Ada hal yang menarik di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu pada pasal 1 angka 1. Pada pasal 1 angka 1 diberikan definisi fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik. Oke. Kenapa muncul pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia di sini? Saya kembalikan di sini dulu dalam sejarahnya. Pada saat fidusia dengan dasar adanya jurisprudensi tersebut, di mana tadi bendanya, benda modal pada saat itu adalah banyak benda bergerak. Pada saat itu, objeknya, lembaga jaminan fidusia pada saat itu, benda-bendanya adalah benda bergerak. Ya, benda bergerak. Di mana benda bergerak itu merupakan benda modal dari usaha dari si debitur. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu? Di mana benda-benda bergerak tadi ternyata masih dikuasai oleh pemilik bendanya, masih dipergunakan, masih dimanfaatkan oleh si pemilik benda. Maka pada saat itu dilakukan suatu rekayasa hukum. Ya, rekayasa hukum di situ. Apa rekayasa hukumnya? Kalian ingat pada saat kuliahnya Prof. Isnaini, kalau itu benda bergerak tidak untuk atas nama,
maka berlakulah asas yang ada di dalam pasal 1977B. Ya, pasal 1977B. Apa yang terkandung di pasal 1977B khususnya ayat yang pertama? Barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak untuk atas nama, maka dianggap sebagai pemilik benda. Ya, maka dianggap sebagai pemilik. Nah, maka keberadaan jaminan fidusia yang notabene bendanya adalah benda bergerak yang merupakan benda modal tadi, di mana bendanya tetap dalam kekuasaan si pemilik benda. Sebagai contoh ilustrasi yang Putri gambarkan misalnya. Andi seorang pengusaha konveksi pakaian jadi. Di mana mesin jahit, mesin obras yang sebagai benda modal tadi telah dibebani jaminan fidusia. Ya. Lembaga jaminan fidusia karakteristiknya bendanya tetap dikuasai oleh pemiliknya. Jadi mesin jahit, mesin obras tetap dalam kekuasaan si Andi. Andi tetap dapat memanfaatkan, mempergunakan mesin jahit, mesin obras. Ini lembaga jaminan fidusia itu karakteristiknya seperti itu. Nah, mesin jahit dan mesin obras yang notabene adalah benda bergerak, maka asas yang berlaku, barang siapa yang menguasai benda bergerak itu, maka dianggap sebagai pemilik benda. Ya, memang Putri dia pemerintah, ya, oke. Tetapi mesin jahit dan mesin obras tadi sudah dibebani lembaga jaminan fidusia. Ya, maka apa rekayasa hukum yang dilakukan untuk melindungi kreditor? Ya, karena si kreditor sudah memberikan pinjaman pada si Andi, tapi objek jaminannya tetap dikuasai oleh Andi. Maka apa yang akan muncul? Itikat buruk dari si Andi, kan? Andi bendanya masih tetap dalam kekuasaan dia, tapi sudah dibebani lembaga jaminan fidusia, dia sudah dapat uang, tapi nasibnya kreditor seperti apa? Perlindungan hukum bagi kreditor seperti apa? Maka rekayasa hukum yang dipergunakan adalah dengan cara mesin jahit, mesin obras tadi dijual kepada kreditor. Rekayasanya seperti ini. Jadi mesin jahit, mesin obras tadi dijual, dialihkan hak kepemilikannya pada kreditor. Ini rekayasanya. Berarti hak kepemilikannya berpindah kepada siapa? Ke kreditor. Setelah berpindah pada kreditor, hak miliknya, maka bendanya kemudian masih dikuasai oleh si Andi. Ini yang disebut dengan penyerahan secara constitutum possessorium. Jadi kalau saudara pernah dengar apa yang disebut dengan penyerahan dengan constitutum possessorium. Constitutum possessorium itu seperti tadi. Putri misalkan menjual barang kepada Pak Umar misalkan, ya. Putri jual misalkan mesin jahit kepada Pak Umar. Ya, berarti hak kepemilikannya berpindah pada Pak Umar. Levering, terjadi levering. Berpindah. Tetapi Putri masih butuh mesin jahit itu. Oke, tak pinjam ya Pak Umar. Berarti tidak pernah mesin jahit itu berpindah, dalam arti tidak ada penyerahan nyata kepada Pak Umar dulu, kemudian enggak. Ya, jadi penyerahannya Putri serahkan hak kepemilikannya pada Pak Umar, tetapi mesin jahit itu tetap Putri kuasai. Kenapa? Karena Putri pinjam. Yang disebut dengan pinjam pakai rekayasanya. Nah, rekayasa hukum ini dilakukan pada saat itu
masih dasarnya jurisprudensi, rekayasa hukum itu dilakukan tidak lain untuk melindungi si kreditor. Ya, melindungi si kreditor. Kenapa? Karena dengan hak kepemilikan itu berpindah kepada kreditor, hak kepemilikannya berpindah pada kreditor, maka si Andi tidak boleh dia melakukan penjualan terhadap mesin jahit tadi. Tidak boleh Andi kemudian mengalihkan kepemilikan mesin jahit tadi, karena hak miliknya sudah berpindah pada kreditor. Ya, tidak boleh Andi kemudian menyewakan mesin jahit itu pada pihak ketiga, karena dia sudah tidak punya kewenangan. Kalau Prof. Is menyebut the seeking bofu, dia tidak punya kewenangan terhadap benda itu tadi. Nah, rekayasa hukum ini dilakukan selama jangka waktu kredit. Ya, jadi kalau jangka waktu kreditnya berakhir, si Andi sudah melakukan pelunasan utang kepada kreditor, maka hak miliknya akan berpindah kembali kepada si Andi. Ya, jadi makna pengalihan kepemilikan yang dilakukan pada saat itu adalah tidak lain untuk melindungi kreditor. Loh, kenapa kok harus dilakukan rekayasa hukum seperti itu? Dijual, kemudian dipinjam pakai oleh si Andi, maka penyerahan disebut dengan constitutum possessorium. Kenapa? Tadi untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor. Kenapa harus dilakukan rekayasa hukum? Karena kalau tidak dilakukan rekayasa hukum, Andi, hak miliknya tadi kan tidak berpindah, tidak ada rekayasa hukum, Andi sebagai pemilik benda, maka dimungkinkan adanya itikat buruk dari si Andi. Apa yang dilakukan itikat buruk dari si Andi? Dia bisa jual mesin jahit itu, padahal sudah dibebani lembaga jaminan fidusia. Dia bisa alihkan, bisa dia sewakan mesin jahit itu. Ya, nah, ada alasan mengapa dilakukan rekayasa hukum, di mana masih diberlakukan adanya jurisprudensi. Nah, ternyata dari sejarah yang dilakukan rekayasa hukum ini, ternyata tetap tertuang di dalam pasal 1 angka 1. Pasal 1 angka 1 disebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Kepercayaan itu maksudnya apa? Bahwa hak milik itu tidak akan selamanya ada pada si kreditor. Pada saat kreditnya lunas, maka hak milik akan berpindah kepada pemilik benda. Ya, tetapi ada yang lucu di pasal 1 ayat 1. Dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi undang-undang jaminan fidusia ini seringkali disebut adalah undang-undang yang banci. Undang-undang yang banci, undang-undang yang tidak konsisten kalau boleh dikatakan. Di negara Belanda, di mana kita pertama kali mengacunya jurisprudensi di negara Belanda, itu sudah tidak ada lagi lembaga jaminan fidusia. Di sana hanya ada gade, flits, dan hipotek saja. Lembaga jaminan fidusia di negara Belanda sudah dihapus. Kenapa? Karena lembaga jaminan fidusia tidak memberikan kepastian hukum. Banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam undang-undang jaminan fidusia. Apalagi dengan adanya putusan MK. Dengan putusan MK yang baru kemarin, itu mereduksi, kalau gitu ya, bisa dikatakan mereduksi kewenangan kreditor atau penerima jaminan fidusia dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Oke, nanti kita diskusikan. Ya, nah, perhatikan, kalian kalau cermat mengikuti kuliah Prof. Isna ini sejak awal, beliau mengatakan bahwa di dalam jaminan tidak ada peralihan kepemilikan.
Ya. Jadi di dalam hukum jaminan tidak ada peralihan kepemilikan. Saudara ingat bilangnya Prof. Bahwa kalau orang ingin mengalihkan kepemilikan ya dijual saja. Ngapain harus dibuat jaminan? Kenapa dibuat jaminan? Karena dia tidak ingin hak miliknya berpindah dulu. Dia ingin melunasi utangnya. Kalau utangnya lunas ya berarti jaminan itu kembali ke si debitur. Tapi maknanya pada hukum jaminan, hak kepemilikan atas benda itu tidak pernah beralih. Itu ditegaskan demikian. Hak kepemilikan dalam hukum jaminan tidak pernah beralih kepada kreditor. Jadi kalau ada pertanyaan, Prof. Isna ini dulu selalu bertanya, salah satu soal yang selalu beliau tidak pernah terlewat, pertanyaan itu adalah, hak milik benda jaminan, ya, pada saat itu dijaminkan, hak miliknya itu pada siapa? Maka harus tegas saudara katakan hak milik tetap pada pemilik benda. Meskipun itu fidusia. Meskipun itu fidusia. Kenapa? Karena memang rasionya orang menjaminkan benda itu dia tidak berkeinginan untuk mengalihkan kepemilikan. Kalau dia ingin hak kepemilikannya beralih, misalnya jual beli, alasannya jual beli, alasannya bisa tukar menukar, jual beli, hibah, itu hak miliknya berpindah. Tetapi dalam hukum jaminan enggak. Pada saat dia menyerahkan bendanya itu, dia tidak berniat untuk mengalihkan kepemilikannya. Nawaitunya, niatnya dia menyerahkan benda itu hanya apa? Sebagai objek jaminan. Di sini. Nah, tetapi nanti kita lanjutkan bahwa akte jaminan fidusia sampai detik ini masih mengandung ketentuan pasal 1 angka 1. Ya. Nah, berarti di dalam jaminan fidusia itu apa sih? Yang mengacunya adalah pada pasal 1 angka 2. Nah, pertanyaan, apakah terjadi pengalihan kepemilikan? Tidak. Harus tegas dikatakan tidak terjadi pengalihan kepemilikan. Ya. Meskipun dalam banyak buku selalu mengatakan pengalihan yuridis, penyerahan yuridis. Ya. Sama saja, penyerahan yuridis itu berarti hak miliknya berpindah. Banyak sekali buku-buku yang mengatakan demikian. Tetapi Ibu, Prof. Isna ini, Prof. Yuda, kita sepakat mengatakan berbicara jaminan fidusia, kita tidak boleh mengacu pada pasal 1 angka 1. Berbicara jaminan fidusia, acuannya kita adalah pasal 1 angka 2. Kenapa? Karena judul dari Undang-Undang 42 tahun 99, perhatikan, judulnya tentang jaminan fidusia. Ya, bukan tentang fidusia, tetapi jaminan fidusia. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi tidak terjadi, kita ulangi kembali, tidak terjadi peralihan kepemilikan. Oke, kita buktikan. Tapi Putri katakan, lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang banci, tidak konsisten. Oke, kita buktikan. Kalau terjadi peralihan kepemilikan, tentunya tidak perlu ada pasal 34. Saudara buka pasal 34. Kalau Putri salah ketiknya bisa saudara koreksi. Dalam pasal 34 mengatakan, dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia itu pemilik benda, penerima fidusia itu adalah kreditor. Ya. Harus dikembalikan. Katanya sudah berpindah hak miliknya. Kalau hak miliknya berpindah, ya ngapain harus dikembalikan kelebihan? Ya dipek sendirilah sama kreditor. Harusnya kan demikian. Ternyata enggak. Pada pasal 34 mengatakan kalau terjadi kelebihan
dari nilai. Jadi kalau misalkan objek fidusia itu dieksekusi, dilelang, ternyata hasilnya itu ada kelebihan, wajib hukumnya dikembalikan kepada pemberi fidusia, dikembalikan pada pemilik benda. Ini kan jadi tidak konsisten kalau terjadi peralihan kepemilikan. Ya, pasal 34. Pasal 33. Setiap janji memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda. Nah, apabila debitur cedera janji, batal demi hukum. Tidak boleh. Tidak boleh penerima fidusia itu memiliki objek jaminan fidusia. Harus ada upaya hukum yang berbeda. Tidak boleh memiliki secara otomatis. Ya, harus ada upaya hukum dengan cara apa? Eksekusi. Yang minggu lalu sudah kita bahas. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi si penerima dan pemberi fidusia. Oke. Nah, dari pasal ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada peralihan kepemilikan. Nah, tetapi, ada tetapinya. Di pasal 17 berbeda lagi. Pasal 17 mengatakan pemberi fidusia, jadi pemilik benda, dilarang melakukan fidusia ulang. Jadi pada jaminan fidusia itu tidak boleh melakukan fidusia ulang. Berarti di sini maknanya apa? Tidak ada asas prioritas. Ya kan? Jadi di sini bisa disebutkan bahwa asas prioritas di dalam pasal 17 ini tidak dimungkinkan. Kita sudah diskusikan ya, asas prioritas adalah asas di mana terhadap objek itu bisa dibebani lebih dari satu hipotek, hak tanggungan. Tetapi kalau fidusia ada larangan melakukan fidusia ulang. Gimana kalau sudah Nah, di dalam penjelasannya, kenapa si pemberi fidusia tidak boleh melakukan fidusia ulang? Apa di dalam penjelasannya? Karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Nah, konsisten ini. Berarti kan saudara bingung, Putri yang jelas itu beralih atau tidak, toh? Istilahnya kan gitu ya. Pada lembaga jaminan fidusia itu beralih atau tidak? Kalau Putri mengatakan tegas tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau itu alasan, kalau pada saat masih berlakunya lembaga jaminan fidusia didasarkan pada jurisprudensi, oke. Kalau jurisprudensi, kenapa? Karena belum adanya kewajiban melakukan pendaftaran. Saya ulangi ya. Jadi kalau pada saat rezimnya jurisprudensi, jaminan fidusia pada saat rezimnya jurisprudensi, maka tidak masalah dilakukan rekayasa hukum hak milik berpindah. Kenapa? Karena pada rezim jurisprudensi tidak ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran. Tidak ada aturan, tidak ada lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran atas objek fidusia. Ya, dalam rezim jurisprudensi. Tapi kalau rezimnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang 42 tahun 99, nggak perlu dilakukan rekayasa. Kenapa tidak perlu dilakukan rekayasa? Karena adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran di dalam pasal 5. Pasal 5 untuk kemudian di dalam pasal 11. Pasal 11. Tidak perlu. Kalau menurut itu tidak perlu dilakukan rekayasa hukum bahwa hak milik itu berpindah, tidak perlu. Oke. Kenapa? Karena di dalam pasal 11 disebutkan
Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Asas publisitasnya ada. Kalau rezim penjurisprudensi tidak ada ketentuan itu. Jadi untuk mengamankan kedudukan kreditor, ya, untuk mengamankan pihak ketiga, maka perlu dilakukan rekayasa hukum. Jadi maksudnya apa? Andi, kalau misalkan tadi ya, ilustrasinya si Andi, mesin jahit ini sudah dibebani lembaga jaminan fidusia. Maka hak miliknya sudah pindah kepada saya loh ya. Ini kalau si kredit. Jadi kalau misalkan Andi kemudian menjual mesin jahit itu pada pihak ketiga, maka itu merupakan perbuatan pidana. Kenapa? Penggelapan. Karena Andi tidak lagi menjadi pemilik benda. Itu rezim jurisprudensi. Kenapa kok harus dilakukan rekayasa itu? Ya untuk melindungi kreditor. Ya. Jadi pada saat si Andi mau menjual mesin jahit itu pada pihak ketiga, itu mesin jahit dulu, kreditor bisa mengatakan itu. Ya. Tetapi pada rezim undang-undang jaminan fidusia tidak perlu. Kenapa? Karena ada asas publisitas. Asas publisitas pada saat benda itu dibebani jaminan fidusia, kemudian dilakukan pendaftaran, asas publisitas. Sudah tahu, pihak ketiga bisa melihat secara elektronik juga sekarang, jadi sama, fidusia juga elektronik, malah lebih awal dia, maka pihak ketiga itu bisa tahu, kendaraan bermotor yang mau saya beli itu masih dibebani fidusia atau tidak. Perlindungan hukum bagi kreditor itu sudah ada. Jadi tidak perlu dilakukan rekayasa yang demikian. Nah, apa yang terjadi? Nah, ditunjukkan dulu, ditutup dulu. Itu ditunjukkan di contoh. Nah ini. Kelihatan, kita lihat. Kelihatan akte jaminan fidusianya? Ya, kelihatan Bu. Kelihatan ya. Coba di sini, di dalam pasal satunya. Coba dibaca dulu. Baik-baik. Pasal satunya. Ini Putri ambil dari salah satu akta. Pembebanan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia. Ini hampir semua akte jaminan fidusia, hampir mayoritas, itu klausulnya seperti ini bunyinya. Pada saat ini dimiliki oleh pemberi fidusia itu berarti pemilik benda, terjadi pada saat penandatangan akte ini telah menjadi miliknya penerima fidusia. Jadi dengan penandatanganan akte jaminan fidusia, maka hak milik itu berpindah kepada penerima fidusia. Penerima fidusia siapa? Si kreditor. Ya. Pembebanan jaminan fidusia atas objek jaminan pada saat setiap kemudian hari akan dimiliki oleh pemberi fidusia, akan dianggap terjadi pada saat pemberi fidusia memperolehnya, ya. Pemberi fidusia menyatakan, pemilik benda menyatakan, sekarang untuk berlakunya di kemudian hari bahwa objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh pemberi fidusia, tetapi hak kepemilikan atas objek jaminan itu menjadi milik penerima fidusia. Itu punya mahasiswa MKN, disuruh mencari beberapa akta fidusia, ya, untuk tesisnya dia. Dan hampir semuanya seperti ini. Jaminan fidusia selalu ada pasal 1 yang menyatakan bahwa hak milik itu berpindah pada penerima fidusia. Nah ini sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu ini sebenarnya. Kenapa? Ya itu tadi. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, itu sudah ada ketentuan tentang asas publisitas.
Jadi perlindungan hukum bagi kreditor, perlindungan hukum bagi pihak ketiga, itu sudah ada. Jadi kan enggak nih yang terjadi. Padahal pada prinsipnya, Putri ulangi kembali, pada prinsipnya bahwa pada jaminan fidusia tidak ada peralihan kepemilikan. Ya, yang terjadi kalian sebagai notaris nanti juga demikian, kopas dari akte-akte sebelumnya, ya sudah, akhirnya menjadi kesalahan yang berjamaah. Mulai dari dulu seperti itu, Putri, ya sudah, kita kopas. Ya, ini sebenarnya, tapi kita diskusi dengan Prof. Bis dan Prof. Yuda, ya sudah, nggak susah untuk dan ada keberanian sebenarnya. Bahkan kalau di dalam akte yang lain disebutkan bahwa ini tidak ada pinjam pakainya ya. Kalau di akte jaminan fidusia notaris lain malah menyebutkan benda dipinjam pakaikan kepada si penerima. Tidak ada kata-kata pinjam pakai di situ. Yaitu seperti rezim pada saat jurisprudensi. Nah, maka ini yang perlu Putri tegaskan kembali. Kalau berbicara jaminan fidusia, ya berarti acuannya ya pasal 1 angka 2. Harus konsekuen kan sebenarnya? Karena tentang jaminan fidusia, maka rujukannya ya jaminan fidusia pada pasal 1 angka 2. Nah, jaminan fidusia itu apa? Hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak khususnya menjadi berkembang. Pada saat rezimnya jurisprudensi, objeknya benda-benda modal, di mana benda-benda modal itu paling banyak adalah benda bergerak. Tetapi di dalam perkembangannya, ternyata benda tidak bergerak, khususnya bangunan, itu menjadi objek jaminan fidusia, di mana bangunan itu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Maksudnya apa? Maknanya apa? Bahwa bangunan itu berdiri di atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Contoh, kalau di Surabaya adalah surat hijau. Disebut surat hijau karena warnanya hijau, gitu ya. Ternyata Putri baru tahu kalau kenapa kok disebut surat hijau, ternyata memang bukunya itu adalah warnanya buku hijau. Ya. Adalah hak pengelolaan dari pemerintah Kota Madya Surabaya. Nah, itu kan tidak dapat dibebani hak tanggungan. Tetapi di daerah Gubeng, di daerah Pucang, di daerah Ngagel, Baratajaya, itu mayoritas mereka adalah tanah yang tadi, surat hijau tadi. Nah, di atasnya ada bangunan. Maka bangunan yang di atas tanah tadi, yang tidak dapat dibebani hati tadi, dapat dijadikan objek fidusia. Tetapi, di dalam praktek perbankan, yang pernah Putri lakukan, penelitian terhadap bangunan di atas tanah KMS tadi, atau surat hijau tadi, mayoritas di dalam perbankan tidak mau menerima sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun ada, tetapi mayoritas di dalam perbankan sebagai perwujudan kehati-hatian mereka menolak bangunan yang berdiri di atas tanah KMS atau dengan surat hijau tadi. Itu tadi karena berisiko. Ya. Oke. Nah, di sini berarti kembali lagi jaminan fidusia itu adalah hak jaminan. Ya, hak jaminan. Sehingga tidak ada peralihan ke pemilikan. Oke. Kita bicarakan cirinya dulu. Ciri-ciri jaminan fidusia atau jaminan fidusia itu apakah merupakan melahirkan hak kebendaan sebagaimana kita uji pada hak tanggungan? Ya. Betul.
bahwa jaminan fidusia melahirkan ciri hak kebendaan atau melahirkan hak kebendaan. Kita cek pada pasal 1 angka 2 tadi. Terkandung asas droit de préférence atau asas preferensi. Jadi kata-kata apa? Di sini. Pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan. Sama ya pada saat kita bicara undang-undang hak tanggungan. Diutamakan. Inilah asas preferensi di sini. Ya, salah satu ciri dari hak kebendaan. Kemudian di dalam pasal 20 adanya asas droit de suite. Ya, asas droit de suite. Oke, dibuka pasal 20-nya dulu. Cindy Lumoring ada? Cindy? Cindy Lumoring ada? Ada? Dengar suara Ibu Cindy? Desti? Ada? Iya, Bu, ada, Bu. Ada. Coba baca pasal 20, Desti. Siap, Bu. Pasal 20, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, yang menarik di dalam jaminan fidusia dari ciri dari asas droit de suite. Deskrip dulu aja ya, kita lanjutkan. Oke, deskrip dulu, karena ini hal yang menarik dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oke, pasal 28, junto pasal 17 tadi, asas prioritas. Ada ketidakkonsistensi di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di dalam pasal 17 diberikan pernyataan bahwa tidak boleh fidusia ulang. Ya, tidak dimungkinkan adanya fidusia ulang. Tetapi di dalam pasal 28 berbeda lagi. Seakan-akan di dalam pasal 28 itu dimungkinkan adanya asas prioritas. Dimungkinkan dibebani lebih dari satu. Coba dibuka pasal 28-nya. Sambil Lailatul Jannah. Ada? Lailatul Jannah ada? Iya, Bu. Oke, baca enggak? Pasal 28. Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia. Nah, ya kan? Inilah menunjukkan adanya ketidakkonsistensi. Pasal 17 dilarang, kan? Tidak boleh. Tetapi dalam pasal 28 dimungkinkan kalau itu terjadi lebih dari satu pembebanan jaminan fidusia, maka yang diberlakukan adalah siapa yang lahir terlebih dahulu di dalam pasal 28. Ini jujur Putri, seharusnya jaminan fidusia ini harusnya dihapus juga di sini. Tapi ya tetap sampai sekarang malah paling banyak porsinya ya bisa dikatakan bahwa lembaga jaminan fidusia ini adalah merupakan seperti tong sampah. Kenapa sebagai tong sampah? Apa-apa yang benda-benda yang tidak dapat dibebani gade, tidak dapat dibebani hak tanggungan, khususnya sudah masuk kepada jaminan fidusia. Ya. Kemudian pasal 11. Pasal 11 adalah asas publisitas. Ya, ini yang tidak perlu menjelaskan lagi. Asas publisitas. Ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran. Tapi coba dibuka dulu, pasal 11. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ada kata wajib di situ. Tetapi
makna wajib di situ adalah bukan makna yang imperatif. Kenapa? Prof. Isna ini berpendapat bahwa kewajiban di dalam pasal 11 adalah bukan merupakan kewajiban yang sifatnya imperatif, harus. Tetapi satu pilihan bagi si penerima fidusia atau si kreditor. Ya. Kalau di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pada pasal 11, seakan-akan itu bukan kewajiban yang harus dilakukan, ya, merupakan pilihan bagi kreditor. Kalau dirinya minta aman, dirinya agar pemegang hak kebendaan, ya didaftarkan. Tapi kalau enggak, ya tidak ada masalah. Itu kalau dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tetapi dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun ya, Peraturan Menteri Keuangan tahun berapa? Khususnya tahun 2012, kewajiban melakukan pendaftaran bagi perusahaan pembiayaan konsumen. Jadi jaminan fidusia ini banyak sekali dipergunakan pada perusahaan pembiayaan konsumen. Prosentasenya itu banyak sekali dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Kenapa? Konsumen ingin beli kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil. Satu rumah bisa 3 kendaraan sepeda motor di dalam rumahnya. Dalam satu hari bisa ratusan AJB. Ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang kerja di notaris, mereka mengatakan satu hari itu bisa 200 putri AJF yang harus ditandatangani oleh konsumen. Begitu banyaknya sekali. Nah, maka muncul Peraturan Menteri Keuangan di sini tahun 2012 nomor 130. Disebutkan di situ bahwa bila mana tidak dilakukan pendaftaran maka akan dikenakan sanksi bagi perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Bila mana tidak dilakukan pendaftaran, tidak ada sertifikat jaminan fidusia, maka si perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia. Tidak boleh ditarik ke kendaraan bermotornya. Maka kalian sebagai konsumen harus waspada, misalkan lagi nyicil kendaraan bermotor, misalkan mau disita, mau ditarik, kalian ngomong, mana sertifikat jaminan fidusianya? Karena di dalam PMK di situ, Peraturan Menteri Keuangan, dilarang perusahaan pembiayaan menarik kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia bila mana tidak ada sertifikat jaminan fidusianya. Berarti harus dilakukan pendaftaran ya, agar lahir itu. Tidak boleh. Bahkan ada sanksinya. Sanksinya apa bagi perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusianya? Satu, tahapannya diperingatkan dulu, dibekukan usahanya, bahkan yang paling fatal dicabut izin usahanya dari perusahaan pembiayaan konsumen. Sebenarnya ada makna di balik itu. Karena dengan didaftarkan, bukan ribuan ya, mungkin jutaan ya, kendaraan sepeda motor di Indonesia itu kan begitu banyak, sehingga orang, kalau kalian jalan di Jakarta itu macetnya parah, Surabaya itu macetnya parah, kendaraan sepeda motor itu begitu banyak sekali. Ini karena dengan dilakukan pendaftaran jaminan fidusia itu, apa yang masuk bagi negara? Pajak. Maka diberikan sanksi. Peraturannya Menteri Keuangan. Pajak kan berarti kalau ada masuk pajak, berarti ada pemasukan bagi negara. Maka yang sanksinya administrasi dicabut izin usaha.
Maka notaris-notaris itu senang sekali. Ada yang mengatakan satu hari itu 200, Putri. 200 kali berapa itu? Ada peraturannya kan 21, nomor 21 tahun 2015. Tentuan tentang sertifikat secara elektronik. Nih. Tetapi kalau di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, makna wajib di situ bukan wajib harus dilakukan. Ada sanksinya? Tidak ada. Saudara lihat di Undang-Undang Jaminan Fidusia, tidak ada sanksi bagi kreditor yang tidak melakukan pendaftaran. Tidak ada sanksinya. Tapi kalau pada peraturan Menteri Keuangan ada sanksinya. Maka pertanyaannya, itu khusus bagi perusahaan pembiayaan konsumen. Nah, PMK, kalau Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ada sanksi, PMK-nya ada sanksi. Bisa kaji secara normalnya. Ya. Oke, pasal 6, asas spesialitas. Dalam pasal 6 disebutkan terkandung bahwa akte jaminan fidusia harus memuat sekurang-kurangnya. Dibaca ya, pasal 6, asas spesialitas. Oke. Nah, sebelum Putri masuk ke objek jaminan fidusia tadi yang dibaca oleh Desti tentang asas droit de suite. Di pasal 20. Ya, di dalam pasal 20 kita baca kembali, kita cek kembali. Di situ ada kata-kata yang terakhir kecuali terhadap pengalihan atas benda persedia. Ya, oke. Masuk ke asas droit de suite-nya, kita ke sini, objek jaminan fidusia. Bayangkan, setiap hari sebenarnya dengan bekerja di rumah paling tidak memeringankan Putri tidak stres di jalanan. Karena kalau rumahnya jauh dari kampus itu, ya di daerah Kebraun melewati Maastricht itu, bisa stres sendiri di jalan karena begitu banyak kendaraan bermotor, jauh lebih banyak. Kalau dulu, zamannya Putri dulu zaman kuliah naik, kalau dulu itu raja jalannya itu demo istilahnya ya. Angkutan umum itu demo. Kalau sekarang enggak. Kalau Putri katakan raja jalannya ini, kendaraan bermotor, sepeda motor. Nah, oke, kita lihat objek fidusia. Ternyata objek fidusia itu diatur pada pasal 1 angka 2 dan pasal 3. Ada hal yang menarik di sini, menurut Putri. Kenapa? Benda terdaftar atau tidak terdaftar diakomodir oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Benda terdaftar atau tidak terdaftar diakomodir sebagai pembagian benda yang dapat dibebani jaminan fidusia. Ya kan? Karena kalau di dalam BW kan hanya benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, habis pakai, tidak habis pakai. Dan di luar itu, Profis mengatakan ada 10, bisa sampai 10 pembagian benda. Tapi benda terdaftar atau tidak terdaftar, tidak ada. Nah, kita ketemukan di jaminan fidusia ternyata. Ada pasal 1 angka 4, saya dibuka, pasal 1 angka 4. Jadi benda terdaftar atau tidak terdaftar, itu bisa menjadi objek jaminan fidusia. Berwujud, tidak berwujud. Piutang. Apalagi hak cipta. Hak cipta dengan undang-undang hak cipta tadi bisa dijadi objek jaminan fidusia ternyata. Kemudian benda yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani HT. Bangunan ya. Kapal yang bobotnya di bawah 20 meter kubik. Kalau di atas 20 meter kubik hipotek. Tapi kalau di bawah, apa lembaga jaminannya? Fidusia. Di sini. Ya. Nih, ini yang menarik menurut itu pasal 1 angka 4. Kemudian pada pasal 9, tadi dikatakan benda yang tidak berwujud. Piutang. Dalam pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang.
Menariknya, piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian hari. Jadi piutangnya itu belum ada, belum diterima uangnya itu. Tagihannya itu baru nanti. Kapan? Tahun 2021. Lah ya kapan? November saya baru dapat uangnya itu 2021. Kapan kamu dapat uangnya? Piutangmu ini loh. Jatuh temponya kapan? Kamu dapat uangnya kapan? Oh, saya baru dapat uangnya itu bulan Maret 2021. Sudah dapat uangnya? Belum. Tetapi jaminan fidusia bisa dibebankan terhadap piutang tadi yang diperoleh kemudian. Ini loh, ini sangat berisiko sekali. Apakah ada, Putri, di dalam praktek? Ada, banyak sekali. Banyak sekali. Dalam praktek perbankan, piutang-piutang, tagihan-tagihan yang baru akan cair di kemudian hari menjadi objek jaminan fidusia. Ya, apa yang terjadi? Banyak kredit bermasalah yang muncul, kemudian bank tidak bisa mengeksekusi. Kenapa? Bahkan belum dibayar. Dia punya tagihan bulan November tahun depan misalkan, atau katakanlah tadi Maret bulan depan. Baru cairnya itu baru Maret bulan depan. Oke, jadikan objek jaminan fidusia. Ya. Kemudian si debitur uang prestasi tidak bayar. Bagaimana cara bank menagih si pemilik, si debiturnya, si debitur, ya debitur. Kan tidak mungkin. Debitur mengatakan, loh saya baru bayarnya Maret kok. Dan itu banyak terjadi di perbankan. Tetapi kok bank kok mau? Ya udah risikonya. Kalau Putri mengatakan, loh, kalau ada mahasiswa menulis tesis tentang perlindungan hukum bagi bank atas piutang yang akan ada, ya Putri mengatakan nggak usah butuh perlindungan hukum, ya sudah dia sudah mengambil risiko itu kok, ngapain butuh perlindungan hukum? Selalu Putri katakan demikian. Bu Putri, banyak ada mahasiswa kalau konsultasi dengan Ibu, Putri ini gimana Putri? Tahu jaminannya? Piutang. Nah, sudah kalau kita bicara piutang, oke. Piutangnya apa? Baru nanti Putri. Apa yang diserahkan oleh si debitur atau si pemberi fidusia? Satu lembar kertas, tagihan-tagihan dia. Tagihan pada CV ini, tagihan pada CV ini, tagihan pada CV ini. Nanti jatuh temponya kapan jatuh. Dan itu diterima oleh bank. Ya sudah, Putri katakan, ya sudah. Itu merupakan risiko yang harus diambil oleh bank. Ini pasal 9 di sini. Ya. Oke. Nah, ini kembali tadi asas droit de suite. Ada hal menarik di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bahwa benda dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, di samping Putri yang katakan tadi, di dalam benda-benda ini, ternyata dengan pasal 20 tadi memunculkan apa yang disebut dengan benda persediaan. Coba dicek penjelasan pasal 20-nya. Kita lihat penjelasan pasal 20. Bukan pasal 20, pasal ini pasal 23. Coba dibuka pasal 23 ayat 2-nya. Novia Dwi Karyati. Ada Novia? Ada, Bu. Ada. Coba dibuka pasal 23 ayat 2-nya. Yang penjelasannya ya, Bu ya? Iya, penjelasannya.
Yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia begitu menariknya itu. Yang disebutkan benda persediaan. Tetapi di dalam penjelasan pasal 23 ayat 2 yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan. Terus benda persediaannya apa maksudnya? Kita harus cari, dipetani, kita lihat pasal 6-nya. Coba dibuka penjelasan pasal 6. Oh, ketemu penjelasan pasal 6, huruf C. Penjelasan pasal 6, huruf C. Ya, harus kita cari dulu. Ada Nani Mahmuda? Nani? Ada Ibu, sebentar. Ada. Coba dibuka pasal 6, penjelasan ya Mbak. Penjelasan pasal 6, huruf C. Alinea yang kedua. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek. Maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut. Ya, tuh. Dan kita cari-cari apa yang dimaksud benda persediaan. Benda persediaan di penjelasan pasal 6, huruf C, disebutkan, di situ benda inventory ya, yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, ya, maka dicantumkan secara bahan baku. Apa misalkan? Oh, ternyata dia toko kelontong misalkan. Atau jualan kebutuhan sehari-hari. Ada beras, ada sabun, ada odol, ada minyak misalkan. Ya, punya andai kata. Atau dia punya bahan baku kain, dia pengusaha konveksi atau dia toko kain, ya, dia pengusaha jualan kain. Apa stok barangnya? Ya ini, di gudang saya ini ada kain yang 1 bal, macam-macam, berapa bal di gudang saya. Stok gitu. Apa itu yang disebut benda persediaan? Ya, berubah-ubah. Nah, tadi di awal Putri mengatakan, apa sih karakteristik dari jaminan fidusia? Karakteristik jaminan fidusia, 1, bendanya adalah benda modal. 2, penguasaan bendanya ada pada pemilik barang atau pada si pemberi fidusia. Karakteristiknya bendanya tetap dikuasai oleh pemilik benda. Tetap dikuasai. Ya, tetap dapat dimanfaatkan. Karena bendanya itu benda modal, Undang-Undang Jaminan Fidusia ternyata membagi benda itu menjadi 2, yaitu benda persediaan dan benda bukan persediaan. Benda persediaan dan benda bukan persediaan. Terulangi ya. Mulai beranjak dari pasal 20. Titik awalnya itu dari pasal 20. Memunculkan pembagian bendanya itu benda persediaan dan benda bukan persediaan. Jadi di pasal 23 tadi sudah dibaca oleh Novia, benda bukan persediaan. Mobil pribadi, rumah pribadi, apa maksudnya? Nah, dengan adanya pembagian benda tadi, mempunyai akibat hukum yang berbeda. Apa akibat hukumnya? Kalau itu benda persediaan yang berubah-ubah tadi, yang stok barang misalkan,
Putri misalkan penjual minyak misalkan, minyak goreng gitu. Di gudangnya ibu tuh ada ribuan minyak goreng misalkan. Ya, atau apa ya istilahnya. Gitu. Atau tadi dia pengusaha kain misalkan. Di gudangnya begitu banyak bal-bal kain itu, gulungan-gulungan kain. Itu benda modal. Kalau dia tadi pengusaha kain tadi, jualan kain tadi ya, ingin mengajukan kredit pada bank, bank kan tanya, jaminannya apa? Nih, stok kain saya yang ada di gudang, berapa bal itu, berapa gulung, ini ratusan gulungan kain. Maka bank akan menilai, oh, ratusan gulungan kain. Kain apa ini? Oh, kain nilon misalkan. Ya, setelah ditaksasi oleh bank, oh nilainya sekian juta. Maka itu benda persediaan. Benda modalnya benda persediaan. Nah, karena benda modalnya benda persediaan, berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka tidak ada asas droit de suite. Ini yang menarik di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi Undang-Undang Jaminan Fidusia itu bisa jadi tidak ada asas droit de suite bila mana objek jaminan fidusianya adalah benda persediaan. Dia tidak ada. Dalam pasal 20 tadi disebutkan, kecuali ya, pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan. Jadi tidak ada. Contoh tadi misalnya, Putri tadi ya, pengusaha jualan minyak tadi, dagang gede lah nih, pasar misalkan, punya gudang, jualan minyak mulai Bimoli, Sania, semua macam-macam itu. Mulai sak galon, banyak di gudangnya itu. Itu butuh duit, ajukan kredit perbankan. Apa jaminannya, Putri? Nah ini minyak-minyak yang ada di gudang saya ini, dihitung sama bank. Oke, stok barang Bimoli sekian ratus misalkan ya. Misalkan minyak merek Sania sekian ratus ada di gudang. Itu sebagai objek jaminan fidusia. Nggak mungkin gade kan? Nggak mungkin gade. Maka fidusia. Kenapa fidusia? Karena Putri masih bisa memanfaatkan benda modal tadi. Nah, karena usaha ibu adalah memang melakukan menjual minyak tadi, minyak goreng tadi kepada konsumen, kan harus didol itu minyak-minyak yang ada di gudang. Putri jual kan? Pada saat Putri jual kepada konsumen-konsumen, maka asas droit de suite-nya itu tidak ada. Jadi kalau misalkan Putri jual semua minyak goreng di gudang ibu, laku keras, habis Putri jual pada konsumen. Ya. Misalkan, seharusnya uang yang Putri terima dari penjualan terhadap konsumen tadi buat untuk apa? Bayar hutang kan? Bayar hutang. Nah, kewajiban ibu pada saat Putri mengalihkan benda persediaan tadi, dalam pasal 21-nya ada beberapa ayat, 4 ayat di situ. Ya, ada 4 ayat di situ. Putri harus berkewajiban untuk mengganti minyak goreng yang Putri jual pada konsumen. Hari ini Putri jual 100 minyak goreng. Ukuran misalkan berapa liter enggak, Putri jual. Maka uang yang Putri peroleh itu gunanya ya untuk mengangsur kredit pada perbankan. Dan Putri ngatur. Benda-benda tadi yang Putri alihkan harus diganti dengan nilai yang setara dengan jenis yang sama. Dibuka pasal 21-nya. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah
Kalau benda persediaan itu jadi objek jaminan, maka bank harus betul-betul berhati-hati. Harus melakukan monitoring secara ketat terhadap benda tersebut. Kenapa? Karena pada saat Putri menjual tadi, laku keras tak jual habis, tak ganti minyaknya, uangnya, hasil penjualan minyak, tak habiskan. Habis, sudah. Banknya mau eksekusi apa? Datang. Itu kemudian bahan prestasi pada bank. Banknya datang ke gudang ibu. Loh, mana minyaknya, Putri? Sudah tak jual. Loh, mana uangnya? Habis. Pertanyaannya, objek jaminannya apa masih ada? Apa masih eksis? Barangnya di gudang sudah tidak ada, tidak tak ganti. Kan wajib diganti kan? Tidak tak ganti. Konsumen-konsumen yang bayar ibu mereka sudah lunas semua kepada ibu, sudah bayar pada ibu. Uang yang ibu terima tidak buat bayar utang, tak habiskan juga. Bank datang ke gudang, mau eksekusi. Apa yang mau dieksekusi? Minyaknya sudah habis. Apakah bank bisa menegakkan haknya kepada konsumen-konsumen yang beli minyak pada ibu? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena tidak ada asas droit de suite di situ pada benda persediaan. Berbeda dengan benda bukan persediaan. Kalau benda bukan persediaan, tadi yang disebut adalah rumah pribadi, mobil pribadi, mesin produksi, tunggu dulu batasannya. Maka ada asas droit de suite. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan tanpa izin. Perbuatan hukum yang dilakukan terhadap benda bukan persediaan ada sanksi pidananya. Ini satu-satunya lembaga jaminan yang ada sanksi pidana. Kena sanksi dia. Siapa yang kena sanksi? Ya si penerima, si pemberi fidusia tadi. Nah, satu-satunya. Kenapa kok muncul sanksi? Ya, kaitannya tadi, pasal 17 tadi. Hak miliknya sudah berpindah. Nih, satu-satunya lembaga jaminan. Nah, diberikan sanksi 2 tahun denda paling banyak 50 juta. Mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu. Ya. Oke. Putri mohon maaf. Putri hentikan dulu karena Putri mau nguji. Putri akan lanjutkan minggu depan ya materi ini. Minggu depan kita lanjutkan masih jaminan fidusia. Nanti Putri share beberapa latihan soal ya. Kalian kerjakan aja latihan soal itu. Nanti kita diskusikan minggu depan sambil kita tutup dengan lembaga jaminan Dokter. Mohon maaf Putri, karena sebagai ketua penguji nanti dicari oleh Prof. Yuda dan Pak Gangsam. Ya. Oke. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Oke, Putri ingatkan sebentar sebelum Putri tutup Putri cek di aula ternyata masih ada yang belum mengerjakan tugas dan itu yang merupakan risiko buat kalian ya karena Putri sudah berikan waktu yang cukup lama 1 minggu untuk mengerjakan tugas yang akan Putri masukkan dalam nilai tugas di akhir nanti ya. Oke, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Masih belum tuntas jaminan fidusianya. Nanti tolong dicek. Putri akan share latihan soal yang khusus untuk jaminan fidusia. Ya, oke. Terima kasih atas join saudara pada pagi ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.